Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Kota Kaler. Pada kesempatan ini, ibu-ibu kader, saya akan menyampaikan informasi tentang diet seimbang. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, ibu-ibu sebelumnya pernah tahu nggak salah satu pencegahan penyakit tidak menular mengakibatkan penyakit apa kalau misalkan kita obesitas, kita terjadi penyakit DM atau diabetes. Nah, ibu-ibu semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang isi piringku ya. Tapi sebelumnya ibu-ibu, salah satu tujuan untuk diet seimbang ini yang pertama adalah tadi itu ya, pencegahan agar tidak terjadi obesitas ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pencegahan penyakit DM ya. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah untuk pencegahan penyakit tidak menular ya. Nah, di sini berkaitannya dengan untuk pencegahan penyakit tidak menular berkaitan dengan diet seimbang ya. Oke ibu-ibu, kita langsung aja ke materi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi piringku ya. Ibu-ibu semuanya, di sini ini seperti piring ya. Jadi kita piring ini dibagi menjadi berapa bagian? 4 bagian ya. Yang pertama ya, isi piringnya ya. Yang pertama lauk pauk ya. Lauk pauk itu minimal 1/3 dari setengah piring ya. Sehingga di lauk pauk itu ibu-ibu perlu diketahui ada yang mengandung protein hewani, ada juga yang mengandung protein nabati ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan ya. Di buah-buahan 1/3 dari setengah isi piring ya. Ibu-ibu semuanya, di sini tentu saja di buah-buahan banyak mengandung vitamin A, B, C dan E ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini tentang sayur-sayuran ya. Tentu saja ibu-ibu, di sini 2/3 dari isi piring ya. Nah, berkaitan dengan sayur-sayuran tentu saja banyak mengandung vitamin, kemudian banyak mengandung juga serat ya. Kemudian yang terakhir adalah makanan pokok, ini 2/3 dari setengah isi piring. Di sini tentu saja banyak mengandung sekali karbohidrat ya. Oke ibu-ibu semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya edukasi dan penjelasan seperti ini, saya harapkan ibu-ibu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana diet yang seimbang, yang baik dan benar ya. Tentu saja ibu-ibu saya harapkan dan saya yakin ibu-ibu bisa menyampaikan dan sampaikan. Dengan adanya edukasi dan penjelasan seperti ini, saya harapkan ibu-ibu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana diet yang seimbang, yang baik dan benar ya. Tentu saja ibu-ibu saya harapkan dan saya yakin ibu-ibu bisa menyampaikan informasi bagaimana dengan konsep isi piringku itu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Dr. Yaneta Aprianti, dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Kota Kaler. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu di puskesmas kami. Sebagai pendahuluan, saya menjelaskan kalau misalnya hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengkajian paripurna pasien geriatri. Jadi ibu-ibu kader di posyandu Prima ini nanti akan dijelaskan melalui slide mengenai formulir-formulir atau instrumen-instrumen apa saja yang akan digunakan untuk melakukan pengkajian pada pasien geriatri. Nanti ibu sebetulnya kalau misalnya di situ hanya untuk menceklis saja sih, tidak usah menjumlahkan, tidak usah menginterpretasikan, karena itu yang menginterpretasikan itu adalah tugasnya dari tenaga kesehatannya. Seperti itu ibu-ibu. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ada beberapa pertanyaan dulu berupa pretest ya ibu ya. Nanti juga di akhir kegiatan akan ada post-test untuk mengukur apakah kegiatan hari ini itu ada imbasnya atau ada gunanya nggak sih sama ibu-ibu itu. Slide-nya ini bisa dilihat sama ibu-ibu kalau misalnya hari ini kita akan melakukan pengkajian paripurna pasien geriatri. Nanti teman-teman saya akan membagikan beberapa formulir, tepatnya ada 4 formulir yang sekarang sama saya akan dijelaskan bagaimana cara pengisiannya. Jadi nanti ibu-ibu di posyandu itu tugasnya untuk bertanya atau wawancara terhadap para lansia mengenai instrumen-instrumen atau poin
poin-poin yang ada pada formulir tersebut. Ada 4 formulir ibu-ibu ya. Yang pertama itu ada formulir penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari, itu pakai instrumen indeks Bartel modifikasi. Kemudian ada formulir penilaian risiko jatuh pada lansia. Yang ketiga itu untuk melakukan pengukuran status mental, itu pakai geriatric depression scale. Ada kan ya ibu ya formulirnya. Kemudian yang keempat itu untuk menilai status kognitif, itu nanti pakai abbreviates mental test. Mohon maaf ibu-ibu, saya orang Indonesia jadi ngomongnya agak belepotan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya untuk ibu-ibu kader semua, nanti yang bisa dilakukan di posyandunya masing-masing. Kemudian mudah-mudahan nggak lupa ya Bu ya, kalau misalnya memang nanti ada yang mau ditanyain lagi atau mau masih ada yang lupa-lupa misalnya nanti gimana cara pengisiannya, ibu bisa menghubungi saya ke sini atau juga bisa menghubungi teman-teman yang lain yang tadi sebelumnya sudah menjelaskan mengenai materi-materi lain untuk membentuk kader-kader posyandu prima. Seperti itu ibu-ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Salam sehat untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan ibu ya, saya adalah Yuniar Gustiara. Saya pemegang program penyakit tidak menular di Puskesmas Rawatina Kota Kaler. Sekarang di depan ibu-ibu semua adalah untuk mengajarkan atau menjelaskan kembali mengenai cara pengukuran berat badan. Nah, tujuannya kenapa saya harus sharing atau mengajarkan kepada ibu-ibu kader semua? Sebenarnya ibu-ibu kader pasti sudah terpapar semua ya tentang cara melakukan pengukuran berat badan dan juga sudah biasa rutin melakukan. Tapi saya mungkin mengingatkan, sharing, dan menambahkan apabila ada yang sebelumnya belum terpapar. Oke, jadi untuk yang berat badan ini apa sih yang harus disiapkan ibu-ibu ya? Yang harus disiapkan untuk pengukuran berat badan itu yang paling utama adalah alatnya, alat timbangannya. Ini timbangannya bisa digital atau bisa timbangan bijak. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan apa aja? Yang harus diperhatikan dalam pengukuran berat badan itu adalah kita timbangannya harus dikalibrasi dulu ibu-ibu ya. Dikalibrasi dulu, setelah yakin bahwa sudah dikalibrasi, kemudian pastikan kita menempatkan timbangan ini di dalam area yang datar. Kemudian pastikan juga angkanya ini sudah bisa ke 0 ya. Sudah ke 0 ya Bu ya. Ketika sudah di angka 0, baru setelah kita memastikan bahwa timbangannya sudah siap pakai dan berada di area yang datar, kemudian kita tanya kepada orang yang mau kita periksa, ibu menggunakan aksesoris? Enggak. Nah, jika pasiennya atau orang yang mau kita periksa menggunakan aksesoris atau benda-benda yang sekiranya dapat mempengaruhi proses untuk pengukuran berat badan, kita minta lepaskan dulu seperti handphone, kemudian ikat pinggang dan aksesoris lainnya. Nah, ketika sudah tidak ada lagi yang mempengaruhi proses untuk pengukuran berat badan, kita minta ibu naik Bu sebelah sini untuk diukur ya Bu ya berat badannya. Oke. Nah, pastikan semua bagian kaki berada di timbangan Bu yang sebelah sini. Ya. Nah, oke. Kemudian posisinya lurus ya, posisi lurus. Ini posisi yang akan dilakukan pemeriksaan adalah tegak lurus, telinga sejajar dengan mata, jadi tidak boleh menunduk ya. Telinga sejajar dengan mata. Kemudian kita sebagai yang akan memeriksa ibu ya, ibu kader yang akan memeriksa itu harus searah dengan jarum, jarumnya tidak boleh ini atau seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, tegak lurus. Kemudian kita melihat, oh ibu berat badannya adalah 69 kg. Oke, ketika sudah yakin, pasiennya atau yang kita periksa boleh untuk turun dari timbangan ya.